Oke, halo semuanya, nggak kerasa ya udah akhir tahun 2024 aja. Besok udah tahun baru 2025. Selamat tahun baru buat kalian semua. Semoga sehat selalu dan semoga kalau ada wishlist di tahun 2025 segera tercapai atau terlaksana. Seperti biasa untuk video penutupan di setiap tahun gue bikin video kayak gini, tier list gear favorit gue sepanjang tahun tersebut. Jadi buat kalian yang baru pertama kali nonton video kayak gini di channel gue, intinya gue bakalan nge-tier listin barang-barang yang udah gue bahas sepanjang tahun 2024. Kategorinya kayak biasa dibagi jadi 3, ada mouse, headset, sama keyboard. Dan untuk penilaiannya seperti biasa juga gue bakalan nilai secara overall. Biasanya sambil gue nge-tier listin sambil gue jelasin kenapa ini masuk ke tier ini, kayak gitulah. Gue berhubungannya ini sama price to performance, relevansi untuk dibeli di awal tahun 2025, kayak gitu-gitulah intinya. Kalau yang emang barangnya bagus banget tapi udah nggak relevan dibeli ya mungkin bakalan drop tuh tier listnya masuk ke tier-tier bawah. Kurang lebih kayak gitu, dan urutan tiernya seperti biasa ada S, A, B, C, D. Yang S yang paling bagus, D-nya itu yang paling rendah. Jadi let's go, kita langsung aja mulai untuk nge-tier listin barang-barang yang gue bahas sepanjang tahun 2024. Oke, buat kategori pertama gue bakalan nge-tier listin headset dulu, soalnya ini yang paling sedikit cuy. Sepanjang tahun 2024 gue cuman bahas 4 headset karena emang gak banyak headset baru juga sih. Gue sebenarnya ada bahas headphone sama IM beberapa, tapi itu kan bukan headset jadi gak gue masukin ke sini. So langsung aja kita sikat. Di sini yang pertama ada Cosmic 3 Lite dari Armageddon. Ini gue masukin ke tier A deh. Ini secara price to performance-nya oke banget, cuma menurut gue kurangnya nih ya, dia sub bass-nya agak kegedean. Dia suara bassy by the way, walaupun earpad-nya dia pakai fabric. Sama yang kedua, ini yang warna putih nih aneh, dia tuh antara bando sama cupnya tuh warnanya belang. Gue nggak tahu kenapa ya, padahal sama-sama plastik materialnya. Kalau beda material tapi putihnya belang agak diwajarkan, walaupun harusnya sih nggak belang ya. Tapi ini sama-sama plastik dan belang, jadi ya itu agak-agak aneh sih menurut gue. Lanjut di sini ada Studio sama Studio Pro. Ini dua-duanya gue masukin ke tier A juga deh. Ini sebenarnya headset yang bagus, dua-duanya bagus. Seriously ini bagus, secara suara juga balance oke, terus dia nyaman, ringan juga, fitur lengkap juga. Cuma sayangnya mikrofonnya ini agak-agak kurang ya, dia kalah sama Setna dan juga Zen Series. Sebenarnya dia ada firmware baru tuh buat update kualitas mikrofon katanya, tapi pas gue coba ya sama-sama aja sih, gitu-gitu aja. Maksudnya nggak beda jauh, kalaupun berubah nggak sampai sebagus Zen Series misalkan. Jangankan ke Zen Series, sama Setna aja masih kalah gitu. Itu aja sih yang kurang menurut gue dari Studio sama Studio Pro. Maka dari itu si Zen Series-nya ini masuk ke tier S karena ini secara suara oke, dia emang cenderung ke arah bassy yang nggak balance amat gitu. Terus dia juga nggak yang seringan Studio Pro ataupun Setna, tapi menurut gua ini price to performance-nya bagus dan all rounder, bisa dipakai jadi headset daily atau headphone daily kalau lu nggak pakai mic-nya, dan suara oke. Terus mikrofonnya juga cakep banget si Zen Series ini. Jadi ya kurang lebih kayak gini untuk tier list di kategori headset. Kita lanjut ke kategori berikutnya. Oke, di sini kategori yang kedua adalah keyboard. Di sini gue keyboard juga nggak terlalu banyak bahasnya, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya karena emang nggak terlalu banyak keyboard baru juga. Gue juga nggak masukin board custom di sini karena di tahun 2024 kalau nggak salah gue cuman bahas Cycle 7 doang, cuma sebiji doang, jadi nggak gue masukin ke sini. So langsung aja kita sikat. Di sini ada Yunzi AL66 nih, ini gue masukin ke tier A deh. Menurut gue yang kurang dari Yunzi AL66 ini di pricingnya aja, dia harganya 1,5 jutaan. Kalau pricingnya ngikutin harga pas dia diskon kayak pas sale 12-12 kemarin yang cuma 1,2 jutaan, itu mungkin bisa masuk ke tier S. Tapi karena harga normalnya 1,5-an, ya gue masukin ke tier A aja. Jadi lebih ke harganya aja, padahal secara overall boardnya bagus. Terus di sini ada Rexus Daiwa 87. Ini gue masukin ke tier C deh. Ini harganya masih gopean deh kayaknya. Nggak tahu masih ada atau agak-agak goib nih bareng ya. Ini menurut gue buat nanti di tahun 2025 itu udah kurang menarik secara spesifikasinya. Walaupun esensinya sebuah keyboard yang bagus masih ada, kayak hotstop universal, keycaps bagus, 3 mode koneksi kayak gitu masih ada. Tapi ya dia masih tray mount kayak gitu-gitulah. Dan ya tampilannya mungkin agak kurang eye catching aja karena sekarang udah banyak yang keycapsnya itu 3 tone kayak gitu-gitu atau 2 tone. Ini cuman single tone dengan aksen DSC sama enter doang, yang walaupun sebenarnya gue pribadi suka sama keycaps yang kayak gitu. Gue ini board yang gue pakai juga hitam semua, single tone malahan. Cuma maksudnya secara umum ya, untuk secara umum menurut gue udah agak kurang menarik secara spesifikasinya. Lanjut di sini ada Rionex Evo 104. Ini gue masukin ke tier D. Ini cuma full size normal yang detachable. Aduh suara gue serak. Yang detachable top cover dan dia plate-nya putih jadi belang kalau dibuka. Seingat gue kayak gitu ya. Dan ini harganya juga berapa ya? 400-an kayaknya. Menurut gue ini gak terlalu menarik sih Evo 104 ini ya.
sebenarnya full size emang sekarang udah metanya yang 96% ya. Jadi kayak full size normal 104 keys tuh kayak udah kurang aja kelihatannya, jadi kayak keyboard lama gitu loh padahal keluaran baru. Next di sini ada GT65 Beyond dari Vortex Series. Ini gue masukin ke tier S. Ini board price to performance-nya mantep banget 549. Switch-nya oke, keycaps-nya doang sih ini yang B banget ya. Sama case-nya juga dia bukanya agak susah dan masih pakai klip-klipan yang sebenarnya wajar di harganya. Suaranya juga plastiki banget karena emang PC plate dan keycaps-nya tipis. Jadi saran dari gue kalau kalian beli GT65 Beyond kalau mau improve suara tapi nggak banyak ngerubah, walaupun keluar budgetnya agak gede sih, ganti keycapsnya sama keycaps yang lebih bagus, itu aja. Lanjut di sini ada Mecha Elite X dari Digital Alliance. Ini gue masukin ke tier D juga. Sebenarnya ini value-nya menurut gue lebih oke daripada iPhone 104 karena dia harganya lebih murah. Dan kayaknya konsumennya mereka nih yang full size 104 tuh ya konsumen in general, bukan sampai yang hobis banget. Karena yang hobis banget tadi kayaknya metanya udah ke 96%, bukan yang full size bener-bener 104 keys ya. Ini harganya terjangkau, cuma di bawah 300 ribu, kayak cuma 200 sekian gitu. Dan dia ada rotary knob-nya yang bentuknya rebahan kayak Corsair zaman dulu. Next di sini ada si NS75 dari Vortex Series. Ini gue masukin ke tier S juga. Vortex udah 2 di tier S nih, mantep banget. NS75 menurut gue sesuai dengan judul konten yang gue buat pas gue buat video si NS75. Dia itu endgame di 700 ribuan. Menurut gue 700 ribuan udah oke banget si NS75. Keycapsnya bagus, tapping feel-nya empuk. Kalau kalian demen gasket yang empuk-empukan ini enak. Suaranya juga udah enak, switch-nya juga enak. Apalagi yang baru tuh pakai dark plum ya. Kalau yang lama tuh kan pakai Ultimo Jet White. Walaupun Jet White juga gue suka sih karena Jet White juga switch yang bagus kok. Lanjut di sini ada Spectre 75 sama Spectre 96. Ini langsung aja ya dua-duanya karena ini berdua nih board yang sama persis, cuman beda di layoutnya doang. Dan menurut gua mereka berdua ini masuk ke tier S ya. Alasannya karena harganya terjangkau tapi fiturnya speknya udah lengkap banget, udah ada layarnya. Terus dia juga gasket mount, ada foam-foaman lengkap, switchnya juga bagus sih, rate switchnya Techwear tuh emang bagus-bagus. Keycapsnya juga lumayan, jadi ini board oke banget dan build quality-nya mantep ya. Kalian cek aja di video kedua ini ya, dia case-nya juga pakai baut dan pakai thread insert. Itu gue suka banget sih sama hal yang detail-detail seperti itu yang di board-board lain tuh nggak ada. Next ada Vortex Series Swift 82. Ini gue masukin ke tier B kali ya. Sebenarnya Swift 82 waktu awal rilis itu bagus banget, 1 juta udah Hall effect ya, karena yang lainnya tuh nggak ada yang harga segitu. Kayaknya ini jadi Hall effect termurah di zamannya. Cuma sekarang kayaknya udah banyak juga yang harga segitu dengan build quality yang lebih bagus, dengan bentuk yang lebih menarik kayak gitu-gitu. Si Swift 82 nih bisa gue bilang emang jualannya Hall effect doang. Soalnya case-nya ya dia case-nya tipis, terus juga suaranya nothing special, keycapsnya juga biasa aja. Colorway-nya juga biasa aja. Jadi emang pure buat yang penasaran sama Hall effect murah tuh larinya ke Swift 82. Cuma masalahnya buat harga 1 juta di tahun nanti nih 2025 ini kayaknya udah kurang menarik karena udah mulai banyak juga Hall effect yang bentuknya lebih menarik dengan harga sekitaran 1 juta lebih dikit doang. Next ada Rionix XO 723. Ini gue masukin ke tier D. Ini harganya tuh 600 atau 700 ribu ya, 600 kayaknya, 600 ribuan. Dan menurut gue yang spesial dari ini keyboard cuma layoutnya doang, sama mungkin colorway-nya. Colorway cakep kayak Godspeed, GMK Godspeed mirip-mirip ya. Cuma kalau Godspeed itu dia alfanya bukan putih tapi beige, ya mirip-mirip lah. Udah bener-bener cuma layoutnya doang. Yang lainnya tuh spek yang lainnya menurut gua basic standar banget. Yang terakhir ada Zfriend ZA63 Pro. Ini nih barang seingat gue sih terakhir gue cek itu kayaknya awal Desember ya, itu udah mulai goib barangnya. Gue masukin ke tier C deh. Ini sebenarnya price to performance-nya bagus banget, tapi sekarang udah ada GT65 Beyond dan ZA63 Pro ini konsepnya adalah 60% yang arrow-nya maksain. Dia arrow-nya benar-benar maksain lah pokoknya, 61 keys tapi maksain ada dedicated arrow key. Dan itu menurut gua nggak proper sih, nggak apa ya. Ya nggak proporsional lah intinya. Lebih baik kalau kalian butuh board yang kecil tapi masih ada dedicated arrow key, ngambilnya tuh 65% dan 65% ada GT65 Beyond buat ngisi kelas budget yang bagus banget. So jadi gini sih urutannya untuk di tier list gear favorit gue di kategori keyboard. Sekarang lanjut ke kategori berikutnya.
Oke, sekarang tinggal kategori yang terakhir, ada mouse ya. Ini udah berjejer banyak banget, gue bingung jelasinnya. Langsung aja kita sikat ya. Yang pertama ada DuckShare 5. Ini gue masukin ke tier S deh. Ini hot socketnya sangat berguna banget dan sudah dapat banyak switch bagus-bagus di kelengkapannya. Mungkin yang kurang dari DuckShare 5 itu cuman di maybe coatingnya aja atau surface treatmentnya, karena flow marknya belum serapih itu. Itu aja sih paling. Sama dia agak kocak, ada dongle storage 1K di bagian bawahnya, padahal dia dapetnya dongle 4K, nggak bisa nggak bisa 1K, nggak bisa pakai dongle kecil 1K karena emang nggak dapetnya itu dongle 4K doang. Jadi lucu aja gitu, bawahnya ada kompartemen tapi nggak tahu buat nyimpen apaan. Next ada Daxa Pro Wireless 2. Ini kemarin banget ya videonya tayang. Ini gue masukin ke tier A deh. Ini yang bikin harganya dia agak tinggi itu cuma polling rate 8K nya doang sama si charging docknya yang bagus banget. Sedangkan menurut gue charging dock ya nggak seberguna hotshot switch ya sebenarnya gitu. Hotshot switch tuh jauh lebih berguna. Just in case kalau switchnya double click dan lain-lain itu jadi gampang buat replace-nya. Tapi kalau charging dock tuh lebih ke memudahkan workflow doang sih sebenarnya. Itu aja sih, jadi ya gue masukinnya ke tier A, walaupun ini sebenarnya mouse-nya bagus banget dan ini bisa jadi alternatifnya kalian yang suka sama X-Lite V2 Mini ataupun EC3C dengan harga yang terjangkau dan fiturnya sabrek. Next ada Rionix Fujin MX2. Ini gue masukin ke tier B deh. Ini bisa dibilang mouse nothing spesial kali ya, lebih ke ya standar aja, basic mouse 3311 300 ribuan. Build quality-nya bagus. Gue sukanya ini si Fujin MX2 dari segi shape-nya, sama dia di bagian bawahnya tuh clean banget, bener-bener bersih cuy, nggak banyak tulisan-tulisan gitu. Itu cakep sih menurut gue. Next ada MyNK Gozo E. Ini gue masukin ke B juga deh. Ini dia kekurangannya kalau unit yang ada di gue itu di bagian klik kiri apa klik kanan gue lupa. Dia tuh ada sedikit rattle atau wiggle gitu di bagian klik button. Nah itu doang sih, tapi sisanya oke dari segi shape oke. Terus sensor juga oke, pakai 3311. Fiturnya juga oke dan harganya juga menarik karena ya ini kelas 3311 nggak jauh-jauh dari 300 ribuan harganya. Terus di sini ada Press Play Icarus V2 Mini. Ini gue masukin ke tier S. Nih kalian yang cari mouse gopean, fingertip ataupun claw kalau tangannya agak kecil, ini Icarus V2 Mini udah mantep banget. Nih mouse-nya ada di sini juga, jadi salah satu mouse daily gue, mouse rotasi gue. Dan warnanya ini yang Baltic Blue, yang biru-biru nggak niat ini, bener-bener cakep banget cuy. Gue pakai glass catch-nya juga by the way. Jadi udah mau mouse-nya kecil ya pakai glass catch. Jadi ini bener-bener mouse yang setup ngibrit banget deh kalau gue pakai Icarus V2 Mini. Lanjut di sini ada Icarus V2. Nah ini nenek moyangnya Icarus V2 Mini. Ini gue masukin ke tier C. Apa D ya? Ini mouse sebenarnya udah discontinue kalau nggak salah. Nggak ada di pasaran, udah goib banget. Gue masukin ke tier C deh. Kayaknya udah nggak terlalu menarik speknya. Apalagi dia case-nya masih bisa yang bongkar pasang gitu, yang menyebabkan ada potensi buat bisa nantinya creaking ataupun rattle. Terus di sini ada Vortex Series Inno X2M. Ini gue masukin ke tier B deh. Ini mouse magnesium yang sebenarnya price to performance-nya bagus. Ini gue mau ngambil barangnya di laci bentar. Ini masuk ke dalam mouse rotasi gue juga. Sebenarnya ini mouse bagus banget secara price to performance. Tapi ya selama ini gue pakai ini udah lama dari awal rilis ya. Itu ternyata ya bener-bener dia selling pointnya di magnesium bodinya doang gitu. Secara performa segala macem ya sebenarnya sama-sama aja kayak mouse plastik gitu. Cuma lebih premium aja rasanya. Udah cuman menangnya di situ doang. Lanjut di sini ada Duo Vortex Series. Ini gue masukin ke tier S, X3 dan juga X3 Pro. X3 juga by the way masuk ke mouse rotasi gue. Tapi bukan X3 Pro ya, X3 gue pakainya. Soalnya X3 Pro itu dia 4K kan polling rate, jadi harus pakai dongle gede, dan gue tuh males pakai dongle gede, lebih suka pakai dongle kecil yang 1K. Sedangkan gue nggak butuh 4K, monitor gue aja masih pakai yang 180. Jadi ya mendingan gue pakai X3 biasa biar dongle-nya kecil. Dan ini so far mouse oke banget. Cuma ini yang gue rasain ya kekurangannya kalau si X3 nih, dia baterainya gue ngerasa nggak nyampe seminggu udah habis. Tapi bobotnya ringan banget dan kemungkinan baterainya kecil, mungkin sekitaran 200 atau 250 mAh doang baterainya. Gitu sih. Dan untuk X3 Pro ya udah the ultimate kalau kalian cari 3950 murah meriah, sikat si X3 Pro. Shape-nya juga bagus, claw grip banget, atau dipakai fingertip juga oke sih. Lanjut di sini ada Press Play Iris. Ini gue masukin ke tier S juga. Nih kalau kalian suka mouse yang moncong depannya tuh ambidex tapi belakangnya ergo, ya ini Iris jawabannya. Karena kayaknya nggak ada lagi yang shape-nya kayak Iris gitu, yang depannya ambidex belakangnya ergo, atau dia kayak ambidex yang dimencongin dikit belakangnya.
Terus di sini ada Noir M1 Lite. Ini gue masukin ke tier D ya. Sebenarnya M1 Lite itu mouse yang bagus, cuma dia udah discontinue dan digantiin sama M1 Next. Kalau dia ini M1 Next, gue bisa masukin ke tier B. Cuma karena ini M1 Lite, jadi gue masukin ke tier D. Kenapa? Karena M1 Lite itu masih pakai 3325. Kalau M1 Next dia udah pakai 3311. Gitu loh. Jadi jangan salah tangkap, wah M1 jelek, nggak juga. Kalau ini M1 Next gue masukinnya ke tier B karena 3311 gitu sih. Oke, lanjut lagi. Di sini ada Armageddon Mirage 5. Ini gue masukin ke tier D. Gue lupa, tapi ini kayaknya sensornya 3325 deh si Mirage 5 itu. Tapi harganya ngikut yang 3311 sekitar 300 ribuan. Dia mouse-nya berat juga. Terus ya apa ya, kayak ya agak kurang aja sih selling point-nya dari si Mirage 5 ini. Apalagi sekarang udah banyak yang 300 ribuan yang bagus-bagus gitu. Kayak si X3 itu udah kayak kebantai si Mirage 5 ini. Terus si Fujin juga bagus, Gozo E bagus, dan lain-lainnya juga masih ada yang bagus-bagus lah. Next ada Press Play Nova Ergo. Ini gue masukin ke tier S juga. Nova Ergo ini mengejutkan karena dia ergonomic shape yang nggak umum shape-nya. Maksudnya nggak kayak EC, DA yang kayak gitu-gitu. Tapi ternyata shape-nya enak banget dan all-rounder juga. Bisa dipakai palm, claw, ataupun fingertip. Nih kalau kalian demen ergo-ergoan harga 300 ribuan, gue bisa rekomendasiin banget si Press Play Nova Ergo. Bener-bener mantap. Build quality-nya juga ini mouse bagus banget. Next ada Press Play lagi. Ini Nova Pro. Nova Pro gue masukin B aja deh. Nova Pro dia bagus secara estetik, build quality itu juga bagus. Terus shape-nya juga dia bagus. Cuma dia ini harganya agak tinggi ya, di atasnya 3311 lainnya. Ya walaupun emang ada sesuatu lain yang dijual sih. Kayak dia punya glass case juga official, yang glass case-nya Press Play itu bagus. Tapi ya tetap kalau kalian carinya pure performa jadinya kayak agak kurang relevan aja buat di harga 300 gede ya. Seingat gua harganya ini 300 gede apa 400 kecil gitu. Oke, next ada Press Play lagi, Nova V4. Ini gue masukin ke tier C deh. Mungkin kalau kalian pengen mouse yang 300 ribuan tapi ada charging docknya under 400 lah, ya pilihannya si Nova V4. Tapi menurut gue kalau kalian nggak butuh charging dock, masih ada mouse-mouse lain yang secara shape, bobot, dimensi, dan lain-lainnya itu lebih enak atau lebih relevan buat di zaman-zaman sekarang. Lanjut lagi ada Vortex Series Oni R1. Nih Oni R1 gue masukin ke tier B deh. Oni R1 menurut gue udah kesusul sama Nova Ergo. Build quality-nya lebih bagusan Nova Ergo. Walaupun shape-nya emang dia sama-sama Ergo tapi beda aliran. Soalnya Nova Ergo ini lebih ceper. Kalau Oni R1 tuh dia lebih mirip sama Dead Adder yang emang HAM-nya agak tinggi sih. Next ada Oni X1. Nah Oni X1 ini gue masukin ke tier A. Ini pricingnya bagus banget dan dia udah include sama charging dock. Cuma 300 sekian ya, udah dapet charging dock juga. 3311 pokoknya ini oke banget. Di mouse shape-nya juga dia universal grip banget. Dan termasuk ini small ambidex. Ambidex yang gak terlalu gede, yang termasuknya kecil. Cuma masalahnya kalau menurut gua sendiri bukan fansnya charging dock. Jadi menurut gua ini walaupun pricingnya udah oke include charging dock, bayangin kalau dia nggak dapet charging dock mungkin bisa lebih murah lagi gitu. Next ada VXC R1 SI Plus. Ini gue masukin ke tier S. Ini mouse-nya lagi gue pakai juga sekarang kebetulan. Ini mouse claw grip yang menurut gue enak banget dan pricingnya oke banget, cuma 300 kecil atau bahkan kalau pakai voucher yang agak gedean itu bisa di bawah 300 ribu. Udah triple connection, sensornya juga oke sekelas 3335. Terus dia ada dongle storage, shape-nya bagus, build quality-nya juga oke. Menurut gue emang VXC R1 SI Plus bisa jadi opsi banget buat kalian yang cari mouse claw grip di harga 300 ribuan. Kalau sama X3 gimana bang? Gue pribadi sejujurnya itu lebih suka shape-nya X3 sih daripada VXC R1 SI Plus. Cuma X3 ini ringan banget bobotnya. Jadi kalau kalian pindah dari mouse yang agak berat itu pasti bakalan kaget banget. Tapi kalau si R1 SI Plus itu masih lebih berat daripada X3. Jadi lebih umum lah beratnya. Atau lebih nggak jauh dropnya kalau kalian pindah dari mouse kayak dari 70 gram misalkan. Gitu sih. Dan yang terakhir ada Sades Raiden Pro. Ini gue masukin ke tier B deh. Raiden Pro ini satu-satunya hal yang sangat-sangat amat membantu atau berguna banget nih adalah hot swappable switch-nya. Tapi secara shape, bobot itu masih basic banget kayak mouse-mouse yang keluar dari tahun-tahun sebelumnya. Itu aja sih, dia ketolong sama hot swappable switch-nya. Ya jadi kurang lebih kayak gini nih hasilnya untuk tier list gear favorit gue di kategori mouse.
Oke, paling sampai sini aja sih videonya. Berhubung ini video terakhir gue di tahun 2024, video penutupan, sekalian gue mau ngucapin juga mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan selama gue ngonten, entah itu di tahun 2024 ataupun tahun-tahun sebelumnya. Semoga nanti kedepannya selalu improve di tahun 2025, bisa menyajikan konten yang lebih mantep-mantep lagi gitu, yang berfaedah ya semoga. Dan thank you banget buat kalian yang selama ini sudah support, entah itu like, comment, share, subscribe, nonton, dan apapun bentuk support kalian, thank you banget. So, sampai ketemu lagi buat di tahun 2025. Besok sih sebenarnya udah 2025 karena video ini tayangnya pasti hari akhir di tahun tersebut. Ya, itu aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.